Tema 8 subtema 1 mengenai mengenal macam sudut. Mengenal sudut. Anak-anak, coba kalian perhatikan dengan seksama gerakan anak pada gambar tersebut. Anak pada gambar tersebut sedang melakukan gerakan saat menghormat bendera. Saat melakukan gerakan tersebut, tangan kanan anak pada gambar membentuk sudut. Tahukah kamu apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah kaki sudut. Titik pertemuan antara dua kaki sudut disebut titik sudut. Anak-anak, agar lebih paham, coba perhatikan gambar berikut. Kaki sudut. Sudut A dan C merupakan kaki sudut. A dan B merupakan kaki sudut. Sedangkan A merupakan titik sudut. Berikut penjelasan mengenai sudut yang terbentuk pada gambar di samping. Yang pertama, nama sudut pada gambar adalah sudut CAB atau BAC. Kemudian yang kedua, kaki sudutnya adalah AB dan AC. Dan titik sudutnya adalah A. Menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret. Anak-anak, sebagai anggota pramuka, kamu tentu memiliki beberapa perlengkapan pramuka. Perlengkapan pramuka tersebut biasanya berwujud sebuah benda. Benda ada yang memiliki sudut dan ada juga yang tidak memiliki sudut. Dengan menarik garis lurus pada tepi benda, kita dapat menentukan sudut setiap benda. Ayo perhatikan contoh sudut yang berbentuk dari gambar berikut. Gambar yang pertama merupakan contoh sudut siku-siku. Kemudian gambar yang kedua merupakan contoh sudut lancip. Gambar yang ketiga merupakan contoh sudut lancip. Dan gambar yang keempat merupakan contoh sudut siku-siku. Yang selanjutnya, anak-anak mengenal berbagai jenis sudut. Sudut adalah pertemuan antara dua buah garis. Ada beberapa jenis sudut yang perlu kita ketahui. Anak-anak, agar lebih paham, coba perhatikan gambar macam-macam sudut berikut. Yang pertama adalah sudut lurus. Sudut lurus tepat 180 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip antara 0 derajat sampai 89 derajat. Kemudian yang ketiga adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku tepat 90 derajat. Dan yang keempat adalah sudut tumpul. Sudut tumpul antara 91 derajat sampai 180 derajat. Anak-anak, agar lebih paham, perhatikan penjelasan masing-masing sudut pada gambar di atas. Yang pertama adalah sudut lurus.
Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 89 derajat. Kemudian yang ketiga adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Dan yang keempat adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 91 derajat sampai 180 derajat. Yang berikutnya menentukan berbagai jenis sudut pada bangun datar. Anak-anak, simbol barung mengambil bentuk bangun datar segitiga sama sisi. Apabila kamu perhatikan dengan seksama, ketiga sisi segitiga pada simbol barung membentuk sudut, yaitu sudut lancip. Selain memiliki sudut, segitiga sama sisi juga memiliki titik sudut. Adapun titik sudut adalah titik potong dari perpotongan dua garis yang berpotongan tepat di satu titik. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian mengenai materi yang sudah ibu sampaikan, bisa kalian kerjakan latihan soal dalam deskripsi berikut. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3, tema 8, subtema 1, Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang lambang atau simbol atribut pramuka, wawancara, dan bentuk-bentuknya. Tahukah kamu, negara Indonesia adalah negara yang beragam, mulai dari agama, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Sesuai dengan semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Begitu juga Quina dan Hafsah, mereka adalah anggota Pramuka Siaga. Mereka juga memahami tentang keberagaman tersebut. Quina dan Hafsah sedang latihan pramuka. Dia dan teman-temannya dibagi atas beberapa kelompok. Kelompok dalam siaga disebut barung. Barung beranggotakan 6-8 orang. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Tanda barung tidak bergambar. Tanda barung berwarna. Warna dipilih hasil diskusi anggota barung. Setiap warna memiliki arti. Nama barung merupakan cerminan sifat-sifat yang baik. Sifat baik akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila. Warna tersebut merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Jika diperlukan dapat diambil warna lain. Teman-temannya Rafif, Seza, dan Sakila penasaran penggunaan tanda atau atribut Pramuka Siaga Putri yang dipakai mereka. Bagaimana ya mengetahui lambang atau simbol atribut Pramuka Siaga Putri? Sudah tahu atau belum? Salah satu cara untuk mengetahui penjelasan yang ada di sekitar kita adalah dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.
Bentuk-bentuk wawancara: 1. Wawancara berita. 2. Wawancara dengan pertanyaan. 3. Wawancara telepon. 4. Wawancara pribadi. 5. Wawancara dengan banyak orang. 6. Wawancara dadakan atau mendesak. 7. Wawancara kelompok. Hasil wawancara Rafif, Seza, dan Syakila, mereka mendapatkan informasi penggunaan tanda simbol atribut Pramuka Siaga Putri. Tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda barung, tanda kecakapan umum, tanda pandu dunia, papan nama, tanda lokasi atau pita daerah, pita nomor, bet daerah atau lencana wilayah, tanda jabatan, tanda kecakapan khusus. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya anak-anak, tetap belajar di rumah. Semoga COVID-19 cepat berlalu.